Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah misteri ketukan pintu tengah malam. Suatu sore, Intan, seorang model freelance, merasa tak lagi betah tinggal di kos lamanya. Ibu kos yang cerewet dan suka mengatur membuat hidupnya semakin tidak nyaman. Dia sudah memutuskan untuk pindah. Sore itu, Intan mulai mencari kos baru melalui aplikasi. Kos pertama yang dia temukan menolak permohonannya karena tato yang menghiasi tubuhnya. Meski sedikit kesal, Intan tetap lanjut mencari. Dia menemukan kos kedua, tetapi ternyata itu kos khusus pelajar, jadi dia pun tak bisa tinggal di sana. Pencariannya terasa melelahkan hingga akhirnya Intan menemukan kos ketiga yang tampak lebih menjanjikan. Saat tiba di sana, Intan langsung disambut oleh ibu kos yang ramah. Senyum hangat dan sikap bersahabat wanita itu membuat Intan merasa nyaman. Proses administrasi berjalan lancar, dan tak lama kemudian, ibu kos meminta penjaga kos yang bernama Ibra untuk mengantar Intan melihat kamar barunya di lantai 2. Saat Intan naik ke lantai 2 dan memasuki kamarnya, dia terkejut. Kamar itu luas sekali, lebih besar dari yang dia bayangkan. AC dingin terpasang di pojok ruangan, kasur yang terlihat nyaman dengan ranjang kayu yang cantik, dan kamar mandi di dalam lengkap dengan bathtub yang bersih. Intan terheran-heran, kok bisa ya kamar kos sebagus ini? Tanyanya dengan nada kagum. Ibra menjelaskan sambil tersenyum, kamar ini dulu dipakai anak ibu kos. Tapi dia sekarang kerja di luar negeri dan jarang pulang, jadi kamarnya disewakan. Intan mengangguk paham. Oke, besok gue pindahan ke sini deh, katanya sambil tersenyum puas. Kosan ini jauh lebih baik daripada tempat sebelumnya, dan dia sudah tidak sabar untuk segera pindah. Keesokan harinya, Intan bangun dengan semangat baru. Setelah sarapan cepat, dia memasukkan semua barang-barangnya ke mobil dan berangkat ke kosan barunya. Ketika sudah sampai, dia menghubungi Ibra untuk meminta bantuan memindahkan barang-barangnya ke kosan baru. Ibra, yang selalu siap membantu, datang tepat waktu dengan senyum ramahnya. Mereka mulai memindahkan barang-barang Intan, yang sebagian besar berupa pakaian dan peralatan makeup. Ibra membawa kardus-kardus yang berisi barang-barang penting, sementara Intan mengatur dan menyusun barang-barangnya agar rapi. Saat mereka selesai, Intan merasa lega melihat kamarnya semakin terisi dan terasa lebih pribadi. Setelah semua barang berada di tempatnya, Intan langsung menata kamar. Dia menggantungkan pakaian di lemari, merapikan kosmetik di meja rias, dan menata beberapa hiasan kecil yang dia bawa. Sambil melakukannya, Intan merasa betah dan nyaman dengan suasana baru di kamar tersebut. Kamar itu terasa hangat dan menyambut, jauh berbeda dari kosannya yang lama. Setelah seharian penuh beraktivitas, Intan merasakan lelah yang menyenangkan. Malam itu, setelah mandi dan makan malam sederhana, dia berbaring di kasur yang empuk. Kelelahan setelah hari yang panjang membuatnya cepat tertidur. Kamar itu seakan memberikan rasa aman dan nyaman, membuatnya merasa bahwa keputusan untuk pindah adalah yang tepat. Kamar itu memang sepertinya membawa keberuntungan, karena keesokan harinya, Intan mendapatkan kabar baik.
Dia melihat ada pesan masuk dari asisten kerjanya. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia membuka pesan tersebut. Ternyata, asisten kerjanya memberi kabar Intan mendapatkan pekerjaan syuting di puncak selama 4 hari. Rasa bahagia mengalir dalam dirinya, dan dia tidak sabar untuk menjalani kesempatan ini. Sebelum berangkat, Intan menemui Ibra untuk berpamitan. Dengan senyum lebar, dia berkata, "Tolong jaga kamar gue ya, jangan ada yang masuk. Gue percaya sama lo." Ibra mengangguk dengan santai, menunjukkan bahwa dia siap menjaga kosan itu dengan baik. Intan merasa tenang, mengetahui bahwa kamarnya aman dan terawat, sehingga dia bisa fokus pada pekerjaannya di puncak. 4 hari berlalu. Setelah syuting, Intan kembali ke kosan. Namun, saat memasuki kamarnya, dia merasakan keanehan. Bathtub di kamar mandinya terisi penuh air panas, seolah seperti sudah dipakai. Intan turun untuk mengadu kepada Ibra, merasa khawatir ada yang masuk dan mandi di kamar mandinya. Namun, Ibra hanya mengernyitkan dahi. "Gue aja baru datang 5 menit yang lalu. Gak ada yang masuk kok. Lo masuk aja, gue gak lihat lo." Ibra terlihat bingung. "Mungkin lo yang lupa udah nyalain keran pas tadi mau mandi." Ibra melanjutkan. Meski masih ragu, Intan akhirnya kembali ke kamarnya dan berpikir mungkin saja dia yang lupa. Sore itu, dia memutuskan untuk berendam di bathtub, menikmati air hangat yang sudah ada. "Ya kali ya, gue yang muterin keran air," Intan bergumam pada diri sendiri, walau hatinya masih ragu. Meski begitu, dia menepis pikiran itu dan sore itu, dia memutuskan untuk berendam di bathtub, menikmati air hangat yang sudah ada. Setelah mandi, dia berbaring di kasur sambil menonton drama Korea di laptopnya dan menggunakan earphone. Tak lama, rasa kantuk menyerang dan Intan pun terlelap. Sekitar jam 11 malam, suasana di kosan Intan mulai terasa sunyi, hanya terdengar desahan lembut dari pendingin udara. Intan terlelap, menikmati mimpi-mimpi tanpa gangguan. Namun, keheningan malam itu tiba-tiba pecah ketika suara ketukan terdengar keras di pintu kamarnya. Intan terbangun, terkejut dan bingung. Dengan malas, ia meraih earphone yang terlepas dari telinganya dan berteriak, "Siapa di sana?" Tapi tidak ada jawaban yang datang. Dia bangkit dari tempat tidur, berusaha menghilangkan rasa ngantuk yang masih membayangi. Dalam pikirannya terlintas, pintu kamar gak gue kunci ternyata, ujarnya sambil beranjak menuju pintu. Saat membukanya, dia mendapati kegelapan yang menyelimuti lorong luar. Hanya keheningan yang menyambutnya, tidak ada satupun sosok yang tampak. Merasa sedikit kesal, Intan kembali masuk dan dengan cepat mengunci pintunya, seolah-olah itu bisa menghalau ketidakpastian yang mulai mengusiknya. Setelah merebahkan diri di kasur, ia mencoba melanjutkan menonton drama Korea di laptopnya, berharap bisa kembali tenggelam dalam cerita yang menghibur. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, suara ketukan kembali menggema. Kali ini lebih keras dan lebih mendesak. Intan melepas earphone dan berteriak lagi, "Siapa sih di luar?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab. Dalam keadaan jengkel, Intan berpikir, mungkin ini hanya orang iseng, sambil menganggap remeh situasi tersebut. Ia kembali memasang earphone, berusaha mengabaikan suara-suara ketukan itu dan kembali menyaksikan drakor di layar laptopnya. Namun sebelum fokus kembali pada ceritanya, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki, suara berlari menjauh dari pintu kamar. "Ah, suwe orang iseng mau ngintip,"
umpatnya dengan kesal, hatinya mulai dipenuhi rasa curiga. Suasana malam itu terasa semakin mencekam, seolah ada sesuatu yang tidak beres, namun Intan berusaha menepis perasaan itu. Dia mencoba berkonsentrasi pada dramanya, meskipun rasa was-was terus mengganggu pikirannya. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, keheningan malam yang mencekam kembali pecah dengan suara ketukan yang lebih keras dari sebelumnya. Suara itu menggema di lorong, seolah-olah ada sesuatu yang menendang pintu kamar Intan. Terbangun dari tidurnya, jantung Intan berdegup kencang, marah dan bingung. Dia berdiri dengan cepat, berusaha mengusir rasa takut yang menggerayangi hatinya, lalu mendekati pintu. Dengan gemetar, Intan membuka tirai kaca kamarnya dan melirik keluar. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Di depan pintu, ada sosok nenek tua yang sangat menyeramkan. Wajahnya keriput, seolah seluruh kehidupan telah terhisap darinya. Rambutnya putih acak-acakan, berantakan seperti terhempas angin kencang. Gigi-giginya yang hitam dan patah tersenyum sinis, mengungkapkan bibir yang pecah dan mengerikan. Di pipi kanannya, ada sobekan yang membusuk, memancarkan aroma yang sangat tidak sedap, membuat Intan merinding. Di samping nenek itu, berdiri seorang anak kecil yang juga tampak menakutkan. Tatapan kosongnya seolah menembus jiwa, mata kecilnya hampir keluar dari rongga, terlihat besar dan melotot. Wajahnya penuh luka, dengan bekas-bekas mengerikan yang tampak membusuk, seperti baru saja terperosok ke dalam kegelapan. Bibirnya mengeluarkan cairan hitam yang menjijikkan, disertai belatung-belatung kecil yang bergerak-gerak, menambah kesan horor yang mencekam. Intan terperangah, tubuhnya membeku, seolah waktu berhenti. Rasa takut menyelimuti seluruh dirinya, dan suara ketukan yang sebelumnya dianggapnya sepele kini terasa menakutkan, seolah mengundang mereka untuk masuk. Dalam kepanikan, Intan berusaha mengingat untuk berdoa, berharap sosok-sosok mengerikan ini hanyalah ilusi dari malam yang terlalu panjang. Namun, saat sosok itu berdiri di depan pintu, Intan tahu kenyataan ini jauh lebih menakutkan dari mimpi terburuknya. Buka pintunya, suara nenek itu terdengar serak dan menyeramkan, menggema di dalam kamar Intan. Ketika mendengar suara itu, Intan terkejut dan bulu kuduknya berdiri tegak. Rasa ketakutan yang mencekam membuat kepalanya terasa berat, seolah-olah beban dunia berada di atasnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju kasur, tubuhnya bergetar hebat. Suara ketukan di pintu semakin keras, seolah-olah sosok nenek itu tidak sabar untuk masuk. Ditambah dengan suara permintaannya yang semakin mengerikan, membuat Intan merasa terperangkap dalam kegelapan malam. Dengan cepat, ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi Ibra, penjaga kosan yang sempat dianggapnya bisa membantu. Namun, jawaban dari Ibra sangat mengecewakan. "Lo mau gue temenin malam ini? Hehehe," tulisnya dengan nada yang tidak serius. Rasa frustrasi melanda Intan. "Kucluk lo, pokoknya gue ketakutan banget ini." "Naik lo sini," balasnya, merasa tidak ada waktu untuk bercanda. Ketakutan dan rasa putus asa mulai merayap ke seluruh dirinya. Tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Suasana di dalam kamar menjadi hening. Hanya ada suara napas Intan yang terengah-engah. Namun, beberapa saat kemudian, ia mendengar suara Ibra memanggilnya dari bawah. Rasa lega menyelimuti hatinya, walaupun ketakutan masih menggerogoti. Tanpa berpikir panjang, ia segera membuka pintu dan menarik Ibra dengan tergesa-gesa menuju ke lantai bawah. Di bawah,
Intan duduk dengan Ibra di ruang tamu, mencoba menceritakan semua yang terjadi semalam dengan suara bergetar. Dia menjelaskan tentang ketukan misterius dan sosok nenek menakutkan yang ia lihat. Ibra, dengan ekspresi skeptis, hanya mendengarkan tanpa berkomentar banyak. "Ya sudah, lo di sini aja temenin gue sampai pagi," katanya, berusaha mengalihkan perhatian Intan dari ketakutannya. Keduanya duduk di sofa yang tampak usang, berusaha menenangkan diri. Meskipun Ibra berusaha membuat suasana lebih ringan, Intan tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menggerogoti pikirannya. Dia menatap dinding kosong, berpikir untuk segera keluar dari kamar kos yang penuh horor itu. Keinginannya untuk pindah kos semakin menguat, tetapi rencana itu seakan sirna saat suara dering ponselnya memecah kesunyian. Begitu Intan melihat layar ponselnya, tertera nama asistennya. Dengan sedikit ragu, ia menjawab telepon itu. Suara asistennya terdengar bersemangat di ujung telepon, memberitahu bahwa Intan harus segera terbang ke Lombok untuk proses syuting. Kontraknya selama 2 minggu, Intan. Tiketnya sudah dibeli. Kamu harus berangkat jam 8 pagi, jelas asistennya. Kebingungan melanda Intan. Rencana untuk pindah kamar kos karena ketakutan akan kembali ke tempat itu seolah hancur seketika. Tidak mungkin gue pindah kos dalam waktu 3 jam, pikirnya, merasakan ketegangan di dadanya. Belum mencari kosan lain juga, pasti akan memakan waktu, ujarnya dalam hati. Dengan rasa putus asa, Intan akhirnya meminta Ibra untuk mengantarkannya kembali ke kamar kosnya. "Iya, lo siap-siap aja. Lo berangkat sekarang?" jawab Ibra, beranjak dari sofa. Intan merasa campur aduk antara rasa takut yang belum hilang dan kesibukan untuk bersiap berangkat kerja. Dia pun bergegas ke kamarnya, berusaha mengesampingkan kengerian yang masih membayangi pikirannya. Dalam perjalanan kembali, Intan berdoa semoga kegelapan malam tidak menyambutnya lagi. Setelah 2 minggu syuting di Lombok, Intan kembali ke kosannya dengan perasaan campur aduk. Begitu memasuki area kosan, aroma familiar dan suasana sunyi menyambutnya. Dia melihat Ibra, penjaga kos, sedang duduk di ruang tamu. "Ibra," sapanya, berusaha mengeluarkan semangat. "Ayo, temani gue beres-beres. Gue sudah dapat kosan baru dari asisten gue nih." Ibra menanggapi dengan santai, "Ini kan siang hari, mana ada hantu nampakin diri siang-siang gini." Intan merasakan kecewa mendengar jawaban itu, meski dia mengangguk setuju. "Ya juga sih, mana mungkin siang-siang gini muncul penampakan," pikirnya sambil berusaha mengabaikan kengerian yang masih terbayang di ingatannya. Naik ke lantai 2, Intan membuka pintu kamarnya. Kamar itu terlihat persis seperti saat ia meninggalkannya, tak ada yang berubah. Dengan cepat, dia mulai membereskan barang-barangnya. Saat asyik mengemas, tiba-tiba salah satu aksesorisnya jatuh ke kolong ranjang. Intan merunduk dan menjulurkan tangannya, berusaha meraih aksesoris tersebut. Namun, saat tangannya menyentuh benda itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, bukan aksesoris, melainkan seperti kepala dengan rambut berminyak. Instingnya bergetar, dan dengan rasa takut yang mendalam, Intan perlahan mengintip ke kolong ranjang. Saat matanya bertemu dengan sosok yang sangat menakutkan, jantungnya berhenti. Ia sedang memegang kepala nenek itu. Nenek tersebut menatap tajam ke arahnya, matanya merah menyala, menembus kegelapan kolong ranjang. Intan langsung menarik tangannya sambil berteriak ketakutan dan berlari secepatnya menuju tangga, menghampiri Ibra di bawah. "Bawa barang-barang gue,"
gue tidak berani masuk ke kamar itu lagi. Teriaknya dengan suara bergetar, hampir menangis. Ibra, meski malas, akhirnya mengiyakan sambil mengajak penghuni kos lain untuk membantunya menurunkan barang-barang Intan dengan iming-iming imbalan. Setelah semua barang berhasil diturunkan, Intan menunggu mobil asistennya sambil mendesak Ibra untuk menceritakan kebenaran di balik kosan itu. "Ibra, ada apa sebenarnya di kamar itu?" tanyanya, nada suaranya bergetar penuh ketakutan. Ibra mengajak Intan ke warteg yang tidak jauh dari kosan. Di sana, dengan suasana santai namun penuh ketegangan, Ibra mulai bercerita. "Di sini aja ya gue ceritanya, biar aman gitu. Dulu, penghuni-penghuni sebelumnya tidak bertahan lama. Ada yang cuma 24 jam, yang lainnya hanya 2 hari. Paling lama, cuma 6 hari. Lo aja yang paling lama tinggal di sini, lebih dari sebulan, karena lo kan sering pergi." Intan menyimak dengan cermat. Ibra melanjutkan, "Mereka sering melihat anak-anak kecil berlarian di atas. Beberapa kali kepala nenek-nenek yang lo lihat muncul di lubang langit-langit. Juga ada yang melihatnya melayang. Selalu saja ada kejadian aneh." Penjaga warung yang mendengar ikut nimbrung, menambahkan, "Saya juga pernah lihat nenek itu berjalan saat subuh. Waktu itu ibu mau belanja ke pasar. Ketika saya sapa, dia malah tertawa sambil melayang menuju kamar itu." Kisah-kisah itu membuat bulu kuduk Intan meremang. Ketakutannya kembali muncul, merasakannya menelusup ke dalam dirinya. Ketika mobil asistennya akhirnya muncul, Intan merasakan campuran lega dan ketegangan. Dia melangkah cepat menuju kendaraan, diikuti oleh Ibra yang membantu mengangkat barang-barangnya ke dalam mobil. Sinar matahari siang yang cerah seolah memberi sedikit ketenangan, meski bayang-bayang ketakutan masih membayangi pikirannya. "Jangan lupa, kita harus ke rumah ibu kos dulu untuk beres-beres administrasi," ucap Intan kepada asistennya. Dia ingin memastikan semua urusan ditutup dengan baik sebelum meninggalkan kosan angker itu selamanya. Asistennya mengangguk, dan mereka berdua melangkah menuju rumah ibu kos, di mana semua urusan sewa dan pembayaran dilakukan. Setelah semua selesai, Intan berdiri dan berkata, "Terima kasih banyak, Bu. Saya pamit sekarang." Ibu kos tersenyum, namun ada secercah sesuatu di matanya yang membuat Intan merasa tidak nyaman. "Semoga kamu mendapatkan tempat yang lebih baik," ucap ibu kos. Intan mengangguk, berusaha tidak memikirkan kata-kata itu terlalu dalam. Setelah berpamitan, Intan melangkah keluar dari rumah ibu kos dan kembali ke mobil. Asistennya sudah menunggu di dalam kendaraan, siap untuk berangkat. Ketika mereka mulai melaju menjauh dari kosan itu, Intan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Kosan angker itu berdiri dengan tenang di bawah sinar matahari. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa kenangan menyeramkan yang terukir di sana akan sulit dilupakan. Dia bukan hanya meninggalkan sebuah tempat, dia meninggalkan kegelapan yang telah mengikutinya selama ini. Intan tahu bahwa meskipun dia pergi, kisahnya akan tetap hidup. Tersembunyi dalam bayang-bayang kosan itu, sebuah tempat yang sudah sangat terkenal di kota ini, meskipun ia berusaha untuk tidak mengungkapkan namanya. Keputusan untuk pergi adalah langkah pertama menuju kedamaian, meskipun bayangan kosan itu akan selalu menghantui ingatannya. Terima kasih telah mendengarkan Misteri Ketukan Pintu Tengah Malam bersama Cherry Mist. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi, selalu ada sesuatu yang mengintai. Tetap bersama kami di Cherry Mist, karena masih banyak teror yang menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.